shalom semuanya. Halo Pak Ata. Ya, kayaknya kalian adalah sahabat yang paling setia duluan datang ya. Sehat, sehat semuanya. Sehat ya. Ya. Sehat, Pak. Udah sembuh Bu Eni ya yang kemarin ternyata lagi demam ya. Udah sehat Bu Eni? Sehat ya. Ya Bu Gebat hari ini ada itu ya, ada kedatangan anggota keluarga ya Bu Walinang ya. Iya. Ya ada Bu Reni. Mungkin karena itu ya, karena sekarang lagi liburan itu ya Bu Reni, CG ya, karena pada mudik. Ya Pak, lagi libur CG. Iya, karena pada mudik. Bu Shirley, sehat Bu Shirley? Sehat. Sehat ya. Ya. Ada masukan dari Pak Jos ya, supaya nggak putus, supaya lebih terang itunya, kita punya koneksi ya kan. Nah jadi Pak Jos punya usul nanti yang temenin untuk penyembahan 2 atau 3 orang gitu ya. Nah tentunya yang tahu lagunya gitu ya, jadi nanti yang lain itu di mute ya, jadi hanya 2-3 orang yang tahu lagunya, nanti ganti-gantian yang tahu lagunya ikut penyembahan gitu ya. Siapa yang tahu lagu kita yang saya sudah bagikan, yang hafal betul? Kau sungguh indah tiada taranya. Ya, tahu Pak. Bu Reni tahu ya? Tahu. Ya. Jadi hari ini yang mau yang mau suaranya nggak di mute siapa? Bu Reni sama siapa? Ikut penyembahan sama saya, jadi yang lain nanti di mute jadi lebih terang gitu. Itu kata Pak Jos ya, gitu ya Pak Jos ya? Ya. Ya. Ya, usul Pak Jos. Siapa yang Gantian aja, Pak. Gantian aja. Iya, jadi gantian betul. Jadi hari ini Bu Reni, apalagi kan Bu Reni terbagi waktunya dengan CG kan. Nah, jadi hari ini Bu Reni sama siapa temennya Bu Reni untuk nyanyikan lagu? Ada Pak Okto baru bergabung. Pak Okto tahu lagu kita, Pak Okto? Iya Pak. Tahu lagu kita? Tahu? Minta Pak, saya ini dulu, nanti saya cek dulu. Oke, berarti kita coba 3 dulu ya Pak Jos. Nanti kalau kuat berarti kita selalu ada 3 temenin. Kalau nggak kuat 2. Jadi hari ini Bu Rini tahu lagu kita ya? Rini mana satu ini? Rini yang di Malaysia Kak. Bu Rini, ini Bu Reni yang di Indonesia, yang Sagala, dan Bu Rini. Bu Rini tahu? Rini Mas? Iya. Tahu lagu kita? Tahu lah. Nah, Pak Okto gimana? Oh ya udah, ini karena si Pak Okto baru ngecek. Pak Jos tahu dong berarti lagunya ya. Berarti 3 ya. Pak Jos sama saya, terus Bu Reni dan Bu Rini ya. Oke. Nanti gantian, apalagi Bu Reni nggak selalu bisa setiap minggunya. Nanti gantian sama yang lain ya. Oke. Oh tahu Pak, tahu Pak. Tahu ya? Oke. Ya, nanti gantian ya Pak Okto ya. Nanti yang lain di mute. Hari ini yang singernya, kata Pak Jos, singersnya yang dampingin ada 2-3 orang. Jadi Pak Jos, Bu Reni dan Bu Rini ya. Oke, kita mau penyembahan ya. Sambil tunggu yang lain. Oh ya, supaya nanti berbagi tugasnya lebih prepare. Nah, ada permintaan doa yang urgent? Ya Pak, saya ada permintaan doa Pak. Saudara saya sudah 2 minggu demam panas sebab ada jangkitan kuman paru-parunya. Namanya siapa? Rusma.
Rusma ya. Ya, nanti makanya saya bilang supaya lebih teratur ya. Pak Jos juga kasih masukan yang bagus supaya lebih semakin sempurna pertemuan doa kita. Nanti yang doa ini untuk pokok doa Bu Rini, buah linang ya. Jadi dicatat namanya Rusma ya. Ya, ya. Nanti yang doa untuk pokok doa Bu Rini, Bu Walinang ya. Dilanjutkan Bu Rini, demam terus. Ada jangkitan kuman di paru-parunya. Oke, itu saja. Oke, ya nanti doa untuk ini Bu Walinang ya. Selain itu kan sudah ada giliran doa yang udah ditentukan Pak Jos ya. Oke. Ada lagi yang ada permohonan doa? Saya Pak. Oke, silakan Bu Reni. Ini untuk abang ipar saya yang kemarin sakit kan. Udah baikan. Jadi biar perusahaannya manggil kerja kembali gitu. Oke. Namanya siapa? Nanti yang doakan ini Pak Jos. Silakan Pak Jos diperhatiin. Siapa namanya Bu Reni? Bapak John Triman Purba. Udah tangkap Pak Jos? John. Ya. Pak Purba ya. Oke, yang kemarin kita juga udah doakan ya. Ya, kita sepakat kita bangkitkan iman kita ya. Hari ini juga hari-hari yang lalu saya benar-benar renungkan firman Tuhan. Dan kita gini, selama ini saya tekankan bahwa tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Tuhan. Ketika saya renungkan hari ini, ada yang lebih dalam lagi. Kalau kita nggak punya iman, ternyata malah kita yang dirugikan juga. Nggak berkenan sama Tuhan, terus kemudian dirugikan di pihak kita. Saya hari ini declare semuanya apa yang saya rindukan sama Tuhan. Dan seperti Brandon katakan, acting as if you already got it. Beractinglah, berpura-pura atau bertindak seperti kamu sudah dapatkan itu. Karena Tuhan akan setia dengan apa yang dikatakannya. Saya renungkan Daud ya, dia bilang kayak gini, saya percaya firman-Mu, saya percaya perintah-perintah-Mu. Nanti dibagikan oleh tim admin. Jadi penting bagi kita untuk mempercayai apa yang sudah tertulis. Karena itu adalah holy written word, perkataan Tuhan yang kudus yang tertulis. Nah, jadi malam ini pun kita harus sepakat berdoa soal akan terjadi cepat atau menyusul. Kita hormati Tuhan sebagai Tuhan pemberi jawaban doa. Tapi saya mau bangkitkan iman kita untuk percaya. Kalau kita hari ini mau berdoa dan kita tutup dengan hati bahwa saya sudah mendapatkan. Kalau tidak persis seperti itu, Tuhan punya aturan lain lagi. Exceedingly abundantly above all that we dare ask or think. Lebih daripada yang kita doakan dan pikirkan. Nah, kita mau lakukan semuanya dengan iman. Supaya berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita nggak merugi. Ada dua lagi yang sudah kita udah tahu. Yesus bilang begini. Dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, hari-hari ini kita semakin dibentuk di dalam pelayanan ini. Ketika saya renungkan, tujuannya adalah bagaimana kita mencapai kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani itu adalah tetap percaya sekalipun belum melihat. Tidak mau digoyahkan oleh apa yang kita rasakan dan kita lihat, tapi sungguh percaya bahwa Tuhan di tempat tersembunyi beracara untuk kita, gitu ya. Jadi kita melakukan pertemuan doa ini dengan iman. Inilah sebetulnya kalau kita terus membangun kerohanian dari mau 10 tahun perjalanan kita di sini, bahwa kita itu selain berubah karakter adalah juga dalam hal pengenalan akan Tuhan, juga kapasitas iman. Saya juga percaya tentang kebangunan rohani karena saya kalau Brandon buat video berdoa ya, kayak kemarin juga berdoa untuk unsaved loved ones, itu berdoa untuk orang-orang belum diselamatkan. Saya ikut doa. Saya bersyukur ketemu jadi sebagai saudara yang juga sama kayak kita, jauh tapi kita bisa dipersatukan di satu ruang dengan internet sekarang gitu ya. Saya banyak berdoa, saya banyak bahas roh sama dia. Dan satu hal yang juga saya percaya, kebangunan rohani terjadi. Dan berturut-turut
berturut-turut udah 4 malam saya terus bermimpi tentang kebangunan rohani, Itu adalah saat dimana salah satunya agenda penting Tuhan yang akan terjadi di waktu yang akan datang, gitu ya. Jadi tetap beriman, bahkan rindukan menjadi bagian daripada penuai itu. Itu yang saya rindukan dalam kehidupan saya saat ini. Hidup di dalam iman, itu juga yang Tuhan mau perhatikan sama kita. Kalau kita terus, karena gini, gimana kita mau nuntun orang kepada Tuhan sementara kita juga nggak teruji dengan imannya. Kita harus menjadi orang yang Tuhan dapati ini boleh nih diandalkan imannya, karena kita mau dipakai, mau menuntun orang yang untuk percaya sama Tuhan nggak kelihatan, gitu ya. Malam ini kita harus pastikan kita hidup di dalam iman. Kita nggak mau pakai perasaan kita. Kita hanya mau seperti Daud katakan, aku mau percaya firman-Mu. Bahwa ketika aku percaya bahwa aku telah mendapatkannya, bahwa the Lord will perform, Dia akan mewujudkannya itu bagiku, gitu ya. Jadi apa yang kita mau lakukan hari ini, selain berkenan di hadapan Tuhan, kita nggak merugi. Karena ada jaminan firman yang berkata bahwa tak akan ada yang mustahil bagimu. Ketika saya renungkan itu, betapa sebetulnya banyak orang Kristen yang ketipu karena dia nggak tahu kebenaran, akhirnya mereka tidak berani untuk declare iman mereka. Ya, dan saya terus bangkitkan itu akhir-akhir ini, dan biar kita yang tersisa ini ya juga terus bertumbuh, bukan cuma dalam karakter diubahkan, ditransform, juga tentang bertumbuh dalam kerohanian, tapi juga di dalam iman. Karena saya sore bahkan dapatkan gini, faith, iman kita itu seperti alat untuk mau ambil apa dari surga, dari apa yang Tuhan sudah sediakan di surga. Take it by faith. Ya, ambil itu dengan iman. Ya, kita mau beriman, kita mau selalu bayangkan Tuhan yang setia untuk pegang firman-Nya, bahwa Dia akan memberi, karena Dia Bapa yang baik. Dia Tuhan yang sangat baik, gitu ya. Ya, kita mau fokus sama Tuhan. Ya, hari ini yang ikut nyanyi sama saya Pak Jos, Bu Reni dan juga Bu Rini. Nah, yang lain bisa mute ya. Tapi tetap fokus sama Tuhan. Kita mau undang hadirat Tuhan. Saya percaya sekali apa yang Tuhan katakan, bahwa di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, bahwa Tuhan ada di situ, di tengah-tengah mereka. Kita terima ini dengan iman, gitu ya. Oke, kita mau masuk hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Firman-Mu itu adalah jaminan dari apa yang menjadi janji-janji manis-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau berkata bahwa hidup di dalam iman. Ya, mengikut Tuhan itu hidup di dalam iman. Harus hidup di dalam iman. Bahkan ketika Engkau mengadakan mujizat kepada banyak orang, salah satunya wanita pendarahan, Tuhan Yesus gak permasalahkan apakah dia itu hidup dalam Taurat, apakah dia itu sudah hidup dalam kebenaran dengan hukum-hukum Tuhan. Tetapi yang Tuhan pastikan adalah punya iman gak dengan itu. Iman itu sangat penting bagi Tuhan. Itu adalah pengakuan bahwa Engkau ada di tempat tersembunyi. Kami mengakui Engkau ya Tuhan, bahwa pada malam hari ini kami tidak hanya sendiri di sini. Ada Tuhan yang ever present, yang selalu ada di tengah-tengah kami. Kami mau hidup di dalam iman ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam iman. Kami mau berkata-kata di dalam iman, karena kami tahu dengan siapa kami percaya, kepada Allah yang hidup, yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengasihi Engkau. Kami mau datang dengan keberanian, karena kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami. Engkau sudah curahkan darah-Mu. Adalah hal-hal yang jauh lebih berharga daripada apa yang kami doakan saat ini. Dan ngapain juga Tuhan selamatkan kami kalau kami hanya untuk ditonton dalam penderitaan dan kekurangan. Tidak ya Tuhan. Tetapi dalam setiap proses kehidupan kami, Engkau ingin beautify our life. Engkau ingin mempercantik hidup kami. Oh, sungguh-sungguh kami percaya kepada-Mu. Sungguh-sungguh kami mengasihi Engkau. Sekalipun Tuhan izinkan kami dalam pembentukan, kami mau bersyukur dan kami mau mengagungkan Engkau pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami
kagumi keindahan-Mu dalam segala yang Kau ciptakan. Engkau ciptakan kami dengan segala keajaiban. Sebetulnya ya Tuhan, bahwa keajaiban yang kami lihat di Alkitab bukanlah ketika bangsa Israel membelah laut dan melewatinya, bukan tiang api dan tiang awan. Ada banyak di luar sana ya Tuhan, tentang planet-planet yang Kau ciptakan, tentang galaksi yang Kau ciptakan, bahkan yang terdekat ya Tuhan. Bagaimana mata kami bisa melihat, bagaimana telinga kami bisa mendengar. Semua adalah keajaiban, dan semua itu hal yang tinggi, bahkan lebih tinggi jauh daripada apa yang kami butuhkan saat ini. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dan kami mau angkat penyembahan ini dengan hormat kepada kami, mau hormat kepada Engkau, dan kami mau lakukannya dengan sungguh-sungguh. Kami kagum akan Engkau Tuhan, kami kagum akan Engkau. Tiada Tuhan seperti ini. Oh haleluya. Sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib
Agungkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih setia lebih dari hidup, bibirku kan megangkan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan megangkan. Thank you Lord Jesus. Engkau ada di tengah-tengah kami. Thank you Lord. We believe that Lord, with all of our hearts. Kau ada di sini Tuhan. Engkau adalah Immanuel. Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan hari ini kami akan merasakan bukan cuma hadirat, bukan cuma damai sejahtera dan sukacita. Kami akan mengalami Tuhan, dan kami akan mengalami jamahan Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kuatkan yang lemah ya Tuhan. Oh Lord, rekindle our love. Hidupkan kembali cinta kami kepada Engkau. Stir up our faith. Stir up our spirit, Lord. Stir up, Lord. Bangkitkan Tuhan roh kami. Stir up our faith. Iman kami juga perlu dibangkitkan oleh-Mu, supaya kami kuat menanti-nantikan Engkau di akhir zaman ini ya Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Haleluya. Kuatkan yang lemah, segarkan jiwa kami, pulihkan kekuatan kami supaya kami sampai menyelesaikan pertandingan iman dan bertemu Tuhan di dalam kekekalan. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah yang membuat semangat kami kembali bangkit. Yesus, Kaulah harapan kami. Kau ada di depan kami Tuhan. Oh, di tengah pergumulan ini, ingatan kepada Engkau membangkitkan kekuatan kami kembali. Ingatan kepada janji-janji-Mu Tuhan. Oh, menyegarkan kekuatan kami kembali. Terima kasih untuk surga yang Kau sediakan bagi kami. Oh, selama-lamanya kami akan bersama dengan Engkau di dalam keabadian. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Oh, terima kasih untuk panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memilih kami ya Tuhan. Oh, dan kami mau setia. Kami mau berbakti dan mengabdi padamu Tuhan. Oh, hidup kami bagi-Mu. Sisa hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Oh, kami akan memuji Engkau for the rest of life. For the rest of our lives, Jesus. Untuk seumur hidup kami Tuhan. Oh, thank you Lord. Kami mengasihi Engkau. Kami mau menghamba kepada Engkau, karena Engkau teramat baik bagi kami. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Ingatan kepada-Mu dan janji-janji-Mu yang membangkitkan kami kembali di tengah-tengah ya Tuhan hidup yang tidak selalu mudah. Tetapi kami memandang kepada Engkau, memandang kepada Allah yang hidup, memandang kepada Allah yang sudah mengalahkan maut, dan Allah yang mengasihi kami, sehingga kami kuat dan terus berlari melanjutkan pertandingan iman kami. Oh, untuk menantikan Yerusalem yang baru yang Kau sudah persiapkan kepada setiap orang yang setia, percaya dan mengasihi Engkau dan hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kami terus menjadi
orang-orang itu. Kami mau setia Tuhan, kami mau setia, kami mau terus setia. Oh, kami mau terus bersemangat karena kami tahu kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang diam di dalam kami. Roh itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, yang memampukan kami untuk mengalahkan segala bentuk intimidasi, tekanan, apapun itu. Bahkan firman berkata, we more than a conqueror. Kami lebih daripada pemenang. Kami lebih daripada pemenang karena Yesus sudah menang atas segala sesuatu. Engkau menang atas dunia ini ya Tuhan. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. And I stand in awe. And I stand in awe. Holy God, all praise is due. I stand in awe of you. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau Allah yang ku kagum Thank you Tuhan untuk hadirat-Mu. Kau selalu datang seperti yang firman-Mu tuliskan, bahwa Kau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kau ada di tengah-tengah kami. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa, kami mau saling menguatkan Roh Kudus yang pimpin. Kami tundukkan semua pikiran di bawah kaki Kristus, dan segala bentuk intervensi daripada penguasa di udara apapun bentuknya, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Thank you Tuhan. Let the Holy Spirit move. Thank you Jesus. In Jesus mighty name. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Ya, silahkan yang lain kalau mau di nonaktifkan mute-nya silahkan. Sebelum kita doa, saya mau bagikan berkat-berkat rohani yang saya dapatkan dari Brandon ya. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa bersyukur kita untuk ketemu dengan channel Brandon yang saya tahu dia benar-benar dari Tuhan, dan bukan banyak hal, semua yang telah disampaikannya itu terjadi. Nah, itu adalah konfirmasi segala sesuatu yang dari Tuhan itu pasti ada penggenapannya gitu ya. Come to pass, itu akan terjadi. Nah saya mau katakan kepada kita ya, tadi saya udah usulkan kalau bisa ada waktu kemudian tidak terkendala dengan koneksi internet, saksikan video-video itu, ikut berdoa dengan dia. Nah, di YouTube juga kan ada banyak pengaturan. Selain pengaturan bahasa, juga
ada pengaturan kecepatan. Nah, kalau udah diubah misalnya ke bahasa Indonesia, nah kemudian bisa juga diperlambatkan supaya bisa benar-benar mengerti, memahami apa yang disampaikan. Karena semua itu penting dan memotivasi. Dan kalau saya sangat hindari, bahkan rasanya nggak pernah saya menyaksikan videonya sambil mengerjakan apa-apa gitu. Tapi saya lebih baik tonton dulu 10 menit atau 15 menit atau setengah jam kalau ada waktu luang, atau sekaligus gitu ya, dan memperhatikan apa yang disampaikan. Karena itu benar-benar, kalau orang-orang di sana bilang istilahnya itu nugget ya, benar-benar sesuatu yang berharga. Dan itu benar-benar memotivasi saya untuk terus berapi-api di dalam Tuhan. Dan saya rindu, bukan cuma saya, kita dipakai oleh Tuhan. Karena saya percaya juga apa yang dia dapatkannya. Akhir-akhir ini dia lagi cari dari seluruh dunia orang-orang yang mau benar-benar dipakai untuk kebangunan rohani itu. Dan tentunya adalah mereka yang terus menjaga apinya, menjaga imannya, dan persekutuannya dengan Tuhan. Nah, salah satu yang disampaikan adalah bagaimana teguran Tuhan untuk kebanyakan gereja yang memberitakan lukewarm gospel, yaitu menyampaikan Injil yang suam-suam kuku. Ya, saya sebetulnya kalau mau sampaikan ini, tapi karena Brandon udah sampaikan bahwa saya harus peringatkan kita, gitu ya. Makanya saya pribadi, saya udah dulu pernah bilang bahwa kalau dikasih preferensi, dan saya udah, kalau perhatikan semua sharing saya udah berapa kali katakan bahwa saya menjadi orang yang berdiri di mimbar, katakan di gereja tertentu, kemudian orangnya lumayan, tapi tidak bisa saya dapati kesungguhan hati sama Tuhan. Ya, saya lebih baik pilih di antara beberapa orang yang benar-benar bersungguh hati sama Tuhan. Daud katakan betapa dia menyukai berada di tengah-tengah orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus itu berarti adalah orang-orang hidup dalam Tuhan, baik pada zamannya dia, ya, maupun orang-orang rohani ya yang bersungguh hati sama Tuhan. Ya, jadi seberapapun kita, saya harus tetap ingatkan ya. Dan saya berharap kita tidak get me wrong, gak salah tanggapan kepada saya gitu ya. Kalau lihat shortnya Sadhu Sundar Safaras juga bilang bahwa jangan pernah membenamkan diri. Nah, kita itu udah diperlengkapi di sini dengan sesuatu keunikan ya, yang sama dengan Brandon. Bagaimana kita harus tetap siap siaga. Nah, saya nggak menyebutkan namanya, tapi saya dari Jawa pun sampai di sini. Ketika saya memasuki sebuah ruangan ibadah, saya tahu dengan yakin bahwa seberapa banyak di gereja ini yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dikonfirmasi dari the way they worship the Lord, bagaimana mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu kelihatan. Nah, dan sekali lagi saya katakan, makanya kemarin ya ketika Bu Reni banyak waktu di CG gitu ya, saya coba untuk positive thinking aja. Oh ya, mungkin kalau di CG kan kumpul atmosfernya lebih terbangun gitu ya. Tetap memang ada plus minusnya gitu ya. Tetapi bagaimanapun ya, Bu Reni itu udah dibangun pondasinya itu di sini. Nah, saya juga tidak sedang mengkritik sebuah pengajaran gereja tertentu ya, dan saya nggak menyebutkan namanya. Tapi begini, beberapa di minggu yang lalu, tapi saya lupa sampaikan. Ketika saya doa pagi, Roh Kudus berkata pada saya bahwa bukan soal dikenal orang, tapi dikenal Tuhan. Itu ketika doa pagi saya tahu suara Roh Kudus, saya tahu dan sesuatu yang dari pengertian ya. Kayak tadi bagaimana saya mengerti ketika merenungkan firman, itu berarti Roh Kudus memberikan pengertian. Tapi mana suara Roh Kudus itu saya benar-benar tahu ini adalah suara Tuhan, suara Roh Kudus yang bilang bahwa bukan soal dikenal orang, tapi bagaimana dikenal Tuhan. Alkitab udah tulis ya salah satu ayat bahwa Tuhan menyuruh enyah
mereka yang melayani dengan berbagai karunia, tetapi hidupnya jahat gitu ya. Nah, maksud saya adalah bahwa jangan sampai, saya peringatkan kita, jangan sampai menilai seseorang itu dari popularitas pertama. Sebab ada banyak orang di luar sana yang berbagai cara untuk mengejar popularitinya. Dan sudah pasti orang yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, yang nggak suka dengerin khotbah, yang lebih suka yang sensasional seperti itu, yang namanya debat, yang namanya mengundang keingintahuan gitu ya. Nah, jangan juga menilai seseorang karena besarnya pelayanan. Ya, saya tidak katakan itu karena memang saya dipercayakan seperti ini, sama sekali enggak. Juga jangan melihat hamba Tuhan karena karunia. Itu betul-betul sangat tidak alkitabiah. Karena orang-orang yang berkarunia itu, yang bernubuat, yang melakukan mujizat itu juga justru yang ditegasin sama Tuhan, kamu juga nggak memenuhi syarat. Kita semua udah terbuka dengan kesaksian Benny Hinn, ya, bagaimana dia punya kesaksian ketika dia di gerbang surga, kemudian Tuhan tidak menunjukkan ekspresi yang approval kepada dia, itu karena something di dalam hidupnya. Nah, padahal kita tahu siapa yang nggak kenal Benny Hinn gitu ya. Nah, makanya saya tetap pesan kepada Bu Reni gitu ya, bahwa di sini ada satu yang kita benar-benar punya, yang orang lain yang saya tahu banyak pelayanan nggak punya. Bagaimana kita harus tetap menjaga yang namanya urgency ya, dan itu ada dalam firman Tuhan. Kita harus siap sedia kapanpun, kita harus dalam posisi siap sedia kapanpun Tuhan datang. Ya, itu harus didapati di dalam diri kita. Makanya ibadah yang kita lakukan, udah sering saya katakan, bukan cuma minggu, bukan cuma ketika komsel atau sejenisnya apapun itu, atau pertemuan doa, enggak. Tapi every day, setiap hari kita itu harus beribadah sama Tuhan. Kita itu benar-benar pastikan kita merasakan Tuhan, kita mendapatkan tuntunan. Dan saya tahu ya, kayak hari ini ketika saya doa, saya betul-betul rasakan sukacita dan damai yang besar, dan seperti berkat rohani dari Tuhan ketika saya menunjukkan sikap bagaimana saya mencintai firman-Nya, saya mempercaya kepada firman-Nya. Itu pondasi yang benar. Ya, saya malah berharap lewat Bu Reni, kan biasa itu di CG atau Komsel ada berbagi sharing ya. Nah, pelan-pelan juga menjadi alat di sana untuk selalu bagikan yang namanya urgency ya. Karena gereja banyak yang kemudian kalau yang Injil yang suam-suam kuku sih lebih banyak, tapi ada gereja-gereja memang fokus untuk jiwa-jiwa. Tapi jangan sampai, ya saya concern, jangan sampai kemudian itu orang-orang Kristen yang nggak dewasa, dia bisa tertipu loh. Dia merasa, oh saya kan udah di gereja yang hamba Tuhannya seperti ini, yang gerejanya mega church seperti ini. Nah, dia cukup membuat dia nyaman bahwa oh it's okay, yang penting saya mungkin di gereja atau mungkin bahkan pelayanan mungkin. Tapi itu it is not enough, itu nggak cukup. Yang Tuhan minta di dalam firman adalah bagaimana secara pribadi itu mengenal Tuhan secara pribadi, ya, mengenal Tuhan secara pribadi. Dan saya tipikal orang yang dari dulu melayani itu, karena Paulus berkata kamu harus memperhatikan dua sisi loh, sisi kemurahan Tuhan dan juga kekerasannya. Jadi jangan terlalu berlebihan condong kepada kebaikannya, kasihnya, disayang-sayang, sehingga pengajaran-pengajaran yang keras tidak membuat terbangun, ya, tidak membangunkan. Makanya firman Tuhan juga berkata bahwa di dalam pelayanan gereja mestinya ada yang namanya nabi, yang namanya kenabian itu pengajar, kemudian gembala ada, penginjil gitu ya. Nah, itu memperlengkapi.
Jadi jangan cenderung menjadi meluna, membuat bahwa semua yang datang ke sini sudah baik-baik saja, sudah beres. No, ya, karena belum tentu mereka secara personal itu berkenalan dengan Tuhan. Nah, itu yang saya mau tetap dijaga gitu ya. Nah, dijaga bahwa ibadah minggu itu justru celebration, itu perayaan. Di Komsel itu bagus, saling membangun, itu juga perlu gitu ya. Tapi yang tidak boleh melebihi itu adalah komitmen kita untuk selalu mencari Tuhan secara pribadi. Dan ketahuilah, sesuatu yang selalu saya ingatkan adalah urgency. Ya, tadi juga saya dibuat mengerti bahwa itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan. Roh Kudus akan memberitahukan kamu tentang hal-hal yang akan datang. Apa itu? Saya tahu bahwa nanti sekali lagi major revival, kebangunan rohani besar. Saya tahu, Roh Kudus membuat saya tahu itu. Dan kemudian juga bahwa kita ini benar-benar di akhir zaman. Mau tanda apa lagi? Mau tanda apa lagi? Mau orang seperti apa lagi? Misalnya yang harus Tuhan keluarkan untuk meyakinkan kita bahwa kita ini di akhir zaman. Bukankah sudah terlalu banyak mimpi tentang penglihatan dari anak kecil, yang muda, yang tua, tentang penglihatan, tentang nubuatan juga, kemudian watchman seperti ini. Mau seperti apa lagi? Tahu juga sama seperti orang yang orang kaya itu, suruhlah orang ke saudara-saudaranya gitu ya. Mau nanti juga dibangkitkan dari orang mati untuk mengingatkan, nggak bakalan. Nah, ini kalau hatinya udah jauh daripada pengenalan akan Tuhan, nggak bersekutu sama Tuhan, itu juga nggak bakalan bisa. Nah, kita pun seperti ini. Mau orang seperti apa lagi yang mau ingatin? Udah pengangkatan, udah banyak sekali, nubuatan udah ada, kegenapan yang di Alkitab terjadi, tapi masih banyak tertidur. Ya, Brandon katakan itu. Itu kenapa? Yang terbaru juga dikatakan. Itu memang saya sering katakan bahwa kita nggak boleh nyalahin orang lain, salahin diri sendiri, tapi tetap juga ada pengaruh orang-orang di dalam pelayanan yang memberikan Injil yang suam-suam kuku. Mereka nggak benar-benar dilatih untuk beriman. Mereka nggak benar-benar selalu diingatkan urgensinya untuk kapanpun harus ready. Nah, justru di dalam pelayanan ini, justru berawal dari situ, maka kita lakukan ibadah sungguh-sungguh. Kita renungkan firman Tuhan. Kita bukannya menjadi aneh. Kita berdoa untuk jiwa-jiwa. Kita berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi. Saya terus mengangkat orang-orang yang saya kasih, orang yang saya layani sama Tuhan. Doakan mereka gitu ya. Nah, tapi dasarnya justru karena rasakan urgensi itu. Supaya Tuhan pakai saya di akhir zaman ini. Mendoakan sebanyak mungkin yang saya bisa lakukan. Mencari Tuhan lebih lagi gitu ya. Jadi menurut saya menjadi utuh ketika di dalam diri saya bukan cuma pikiran jiwa-jiwa, bukan cuma misalnya membaca firman, tapi utuh bahwa di dalam saya itu ada sebuah wholeness, bahwa saya juga jaga yang namanya api, yang namanya urgency. Ya, bahwa saya juga harus tahu Tuhan itu nggak selalu, maksudnya gini, dia kasih. Tapi bukan berarti kasih itu menjadi murahan ya. Artinya Alkitab udah tulis, kamu harus perhatikan sisi kekerasannya juga. Kemurahannya juga, kemurahan dan juga kekerasan Tuhan. Jadi ini harus berjalan sama-sama. Kadang-kadang kalau saya lihat ya, I just worry, cuma khawatir jangan sampai mengulangi keadaan gereja-gereja yang saya pernah saksikan di Jawa. Kemudian benar-benar orang-orang nggak benar-benar rooted, nggak benar-benar berakar, nggak benar-benar mereka Jadi kalau udah rasakan yang saya rasakan ini pasti ngerti. Nah, ada satu loh yang nggak bisa kemudian ditinggalkan, urgency. Dan itu yang Yesus peringatkan kepada Brandon. Banyak gak peringatin urgensi. Padahal Yesus itu kalau bahasa Inggrisnya udah di footstep-nya kita, udah di langkah-langkah depannya pintu rumah kita, udah tinggal melangkah Yesusnya. Jadi kalau kita berangkat dari urgensi daripada keterdesakan itu, maka kita lakukan lebih hati-hati lagi. Saya setiap menit pastikan saya hidup benar di hadapan Tuhan.
Saya hidup benar itu berarti hidup yang terbaik seperti firman Tuhan yang kita sudah tahu. Dan nggak ada yang sempurna, belum bisa saya katakan saya sempurna. Tapi yang terbaik yang saya berikan untuk firman yang sudah saya tahu, itu saya hidup di dalamnya. Itu yang menjadi kerinduan hati saya. Jadi ketika saya perjamuan, saya selalu ingatkan diri saya, I apply the blood of Jesus over all of my parts body. Untuk mata saya, my eyes, my ears, saya hanya melihat hal-hal yang suci. Saya hanya mendengarkan Roh Kudus. Saya hanya pikiran saya, the mind of Christ, pikiran Kristus, itu yang selalu saya perkatakan. Dan dari berangkat itu kemudian saya ingat saudara-saudara saya ingat orang saya layani berdua untuk kota, gitu kan. Nah itu harus benar-benar dijaga, ya. Jangan menjadi dalam tanda kutip dimanjakan oleh performance yang kelihatannya wow gitu ya. No, itu jangan sampai ketipu, ya. Kita yang udah semakin berjalan dalam hikmah Roh Kudus, hanya kita bisa punya the spirit of discernment, yaitu roh yang membedakan, ya, kemampuan untuk membedakan. Ya, saya doakan sih supaya jangan sampai karena nggak ada jaminan. Siapa bilang karena saya udah bergereja di gereja yang mega church atau udah diurapi, lantas saya automatically selamat berkenan? No. Karena keselamatan itu adalah urusan pribadi dengan pribadi, ya. Jadi tetap saya tadi udah bilang Bu Reni bahkan senang kalau bisa menjadi saksi juga gitu ya. Bisa terus pelan-pelan kita ketika sharing untuk urgensinya, untuk mereka tuh membangun persekutuan pribadi sama Tuhan. Jangan cuma ngandalin misalnya yang saat teduh bersama gitu ya. Karena itu beda orang dengerin khotbah atau come directly to the word atau datang langsung sama firman, itu beda. Nah, beda juga ketika dia membangun sendiri, mencari Tuhan sendiri atau bersama-sama, beda lagi. Nah, jadi itu yang saya tanamkan gitu ya. Terus bertumbuh di sana, kemudian jangan sampai untunglah Bu Reni ada di sini karena kemarin juga saya concern dengan itu. Jangan sampai tinggalkan pondasi yang itu, bahwa kita dipanggil untuk berjaga. Firman Tuhan berkata, kamu harus berjaga, sebab kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Dan bahkan kita sudah di akhir zaman. Itu harus sebenarnya disinggung terus menerus, karena manusia itu suka lupa. Saya sendiri pun selalu ingatkan diri saya, ya, selalu mengini hadirat Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan make sure, pastikan semua setiap hari lewat dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun kayak kalau saya kan masih dalam pemulihan, saya lagi tanya kenapa sih kok kadang-kadang kayak nggak bertenaga gitu ya. Oh ya, hari ini saya jalan ke ada perumahan di situ, kemudian oh ya ini saya nggak boleh terintimidasi. Ini cuma mungkin karena tadi olahraganya itu pakai nggak pakai full kaos gitu ya, mungkin sedikit masuk angin gitu ya. Nah, saya tetap ingatkan diri saya, ya. Biasanya kalau saya terlalu capek, biasanya si jahat itu mencoba masuk itu ketika kita lemah, baik secara rohani maupun secara fisik. Saya biasanya itu langsung pilih tidur. Kalau saya bugar lagi, saya ingat janji-janji Tuhan, saya ingat kembali Tuhan, saya kembali rekindle, benar-benar menghidupkan kembali gairah saya sama Tuhan. Terlalu besar apa yang sudah Kau sediakan di depanku ya Tuhan. Dan saya tidak mau bersungut-sungut. Tuhan mau terus proses kita loh. Karena saya dengerin tadi lagu Jeffrey Chandra, semua itu untuk membentukku supaya supaya menjadi seperti Yesus. Ada hal yang Tuhan pengen bersihin. Tuhan pengen beautify, pengen mempercantik dalam diri kita, supaya kalau kita dia datang, bahwa kita itu dilayakkan. Oh, ini cocok nih jadi mempelai, gitu ya. Jadi kesulitan apapun yang kita hadapi, ya, kemarin saya udah bilang, saya udah saksikan di dalam hidup saya, mereka yang tidak sungguh-sungguh, yang bermain-main sama Tuhan, itu akan mereka alami namanya spanking, benar-benar hajaran dari Tuhan untuk bertobat, ya. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, mungkin ada masalah, ada cobaan hidup, tapi itu bukan berarti hajaran yang membuat bertobat, tapi untuk naik kelas, ya. Jadi apapun permasalahan hidup, entah katakanlah dalam pekerjaan, keuangan, atau kesehatan, atau apapun itu, hubungan atau apapun itu, memilih untuk tetap setia, memilih untuk beribadah sama Tuhan, itu adalah yang terbaik.
Sebab akan ada penyertaan dan kasih setia Tuhan. Orang kalau tidak di dalam Tuhan hadapi masalah, wah itu akan berantakan. Itu akan berantakan, gak ada tuntunan, gitu ya. Jadi kita tetap setia, ya apapun. Saya juga gak selalu baik-baik saja loh. Tetapi saya terus mengingatkan diri saya. Orang yang paling strategis untuk mengingatkan saya adalah diri saya sendiri. Ya, lewat saya putar khotbah, pujian penyembahan dari worship night, dari GMS Live, ada juga dari luar, ada khotbah. Saya bangun diri saya dari Brandon gitu ya. Nah, lakukan itu setiap hari. Saya mau ingatkan kita, pastikan bahwa setiap hari api itu menyala. Pastikan setiap hari beribadah sama Tuhan, ya. Saya terakhir bagikan dan nanti akan lihat dibagikan oleh Bu Edith ketika di panduan doa gitu ya. Saya tambah lagi tentang belajar dari raja-raja. Ketika saya renungkan, sebetulnya as simple as that. Bagaimana kita mau dapatkan pemulihan dari Tuhan? Dikatakan di sana, Yosafat itu dia mencari Allah nenek leluhurnya Daud. Maksudnya dia hidup sesuai dengan teladan Daud. Kemudian dia dengan tabah. Berarti kan tidak mudah kan, dia tabah mengikuti perintah Tuhan, dia mencari Tuhan Allahnya. Karena semuanya ya, kemenangan, jalan keluar, pertolongan itu datangnya dari Tuhan, bukan karena usaha kita sendiri. Makanya Mazmur katakan Tuhan tidak suka dengan kegagahan kuda gitu ya, kegagahan laki-laki. Artinya orang yang mengandalkan kekuatan sendiri justru terkutuk. Mengandalkan kekuatan pertolongan manusia, kekuatan diri sendiri. Tetapi justru kalau kita mencari Tuhan, merendahkan diri, mencari Tuhan, kita katakan dengan desperately, kita katakan Tuhan, aku butuh Tuhan. Ya, justru disitulah kita dapatkan kasih setia. Kita dapatkan namanya pertolongan. Tidak ada namanya sia-sia beribadah sama Tuhan. Nah, pondasi ini jangan sampai ketinggal. Ya, kita sudah lihat. Orang yang tidak selama ini udah terlalu biasa, contoh bangunan, apalagi yang kita baru lihat ya di Myanmar. Udah kelihatan kok, bangunan yang kokoh itu bertahan di tengah badai. Tapi yang pondasinya gak dibangun sungguh-sungguh, ya, yang gak dibangun sungguh-sungguh, itu tidak akan bisa bertahan di tengah cobaan hidup, di tengah tantangan hidup. Ya, jadi berakar di dalam Tuhan itu sangat penting. Ya, kita bisa lihat orang-orang yang dan sekarang saya bisa lihat bagaimana walaupun sebetulnya seperti saya katakan tahu kok siapa di antara kita yang sebenarnya mau cari Tuhan itu mau ngejar pribadinya atau mau ngejar tangannya. Siapa itu kelihatan. Oh, saya mau Tuhan tuh mau masalah saya begini begitu, apapun itu masalahnya. Itu akan dangkal. Tapi siapa yang mencari sungguh-sungguh Tuhan membangun selama ini, kelihatan dia tetap bertahan, gitu ya. Tapi kalau bangunnya itu asal-asalan, gak benar-benar memperhatikan cara dia membaca firman, memberikan waktu merenungkan firman. Saya bagikan yang di panduan doa pagi itu juga sebetulnya saya copy di handphone supaya saya lebih gampang untuk merenungkannya, karena saya kan baca kita buku yang tebal gitu. Nah, kalau saya bawa kemana-mana berat dan juga rentan untuk robek gitu ya, atau kena percikan air lah gitu ya. Nah, jadi saya renungkan itu semua yang lewat di perenungan saya. Nah, saya katakan ini saya mencintai firman-Mu dan inilah harapan saya gitu ya. Terus bangun itu. Proses akan terus memisahkan siapa yang murni mencari Tuhan atau siapa yang hanya mau saya mau ikut Tuhan supaya hidup saya baik-baik saja. Ya. Gitu ya. Jadi tetap kuat di dalam Tuhan, terus bangun pondasinya, tetap miliki urgensinya, tetap nyala pelita itu harus tetap menyala. Dan saya mau terus ingatkan kita, saya tahu Roh Kudus yang di dalam kasih tahu kita ini sungguh sudah di akhir zaman, gitu ya. Tidak ada lagi namanya kompromi. Apalagi kita sudah 10 tahun di sini, bahkan umur juga mungkin sudah banyak di antara kita ini yang sudah berumur lanjut gitu ya. Tidak waktunya lagi untuk bermain-main. Biarlah kita seturut umur kita semakin dewasa, kita juga semakin dalam karakter, dalam keputusan, dalam kerohanian terus bertumbuh gitu ya.
Dan jangan sembarang itu juga perlu saya ingatkan ya, jangan sembarang makan di sana. Yang dibagikan kayak dari GMS itu pengajaran yang padat, itu penuh hikmat, baca terutama firman Tuhan. Jangan suka tonton yang nggak perlu, karena iblis itu bisa bekerja di sana ya. Karena apa? Tanpa itu pun kita bisa sudah kenyang sebetulnya dari firman Tuhan, dari hadirat Tuhan. Orang-orang yang nggak punya pondasi yang kuat, sama kayak pengajaran yang aneh-aneh itu kan. Itu padahal masih surface loh. Masih surface, itu pasti permukaan. Di Wahyu dikatakan gini, bahkan nanti antikris itu juga akan, dan nabi-nabinya kan akan mengadakan tanda-tanda di langit loh. Mengadakan tanda-tanda. Jadi sama kayak dulu pada zaman Mesir, dia juga akan mengadakan tanda-tanda. Jadi kalau cuma pengajaran yang katanya Yesus sudah turun dalam rupa seseorang, itu mah terlalu dangkal. Maksudnya anak sekolah minggu juga tahu itu mah nggak ada dalam firman Tuhan gitu ya. Nah, kelihatan pondasinya itu nggak berdasar. Masa penyesatan kelas teri ya kayak gitu udah bisa goyah? Nah, itu berarti nggak ketemu sama batu karang itu, nggak ketemu sama Tuhan. Nah, ya saya mau bilang kita masih akan terus diproses ini. Adanya pertemuan doa ini sebetulnya untuk transfer spirit. Kita bisa ngobrol, kita bisa transfer semangatnya untuk terus saling menguatkan sampai pertandingan iman kita selesai, sampai Yesus datang. Ini bukan sebenarnya cuma memecahkan di sini salah satunya kita saling mendoakan, dan itu di dalam firman Tuhan. Tapi kalau goalnya itu cuma doa-doa untuk diri sendiri, maksudnya untuk berbagai pergumulan, terlalu dangkal, terlalu lemah untuk menjadi alasan berada di sini. Ya, kita ini di sini untuk selalu membagikan api sampai benar-benar kita terus berkobar-kobar sampai kita menyelesaikan pertandingan iman, gitu ya. Tetap semangat di dalam persekutuan sama Tuhan. Cari Tuhan setiap hari banyak-banyak. Saya perhatikan setiap hari, gak kekurangan saya. Saya udah hapus yang namanya I am not a slave to fear. Saya bukan lagi budak ketakutan. Gak ada kekhawatiran, gak ada kecemasan. Udah jelas kok firman Tuhan katakan kalau kekhawatiran juga gak akan menambah apa-apa. Jadi kenapa saya lakukan perbuatan sia-sia itu? Saya gak alokasikan waktu saya untuk yang lain. Saya perbanyak di ibadah. Dan saya tahu apa yang saya dapatkan. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang baru, pengenalan akan Tuhan, merasakan Tuhan. Itu yang kita perlukan. Gitu ya. Kita sebetulnya nggak ditentukan untuk kerja-kerja. Bukan berarti nggak kerja ya. Maksudnya itu adalah supaya nggak salah mengerti. Supaya jangan seperti kebanyakan orang mendahulukan urusannya lebih daripada Tuhan. Kebalik. Yang benar adalah jangan merasa rugi ketika mau mengalokasikan waktu yang terbaik buat Tuhan daripada urusan yang lain, gitu ya. Biar apa yang saya bagikan ini, walaupun saya belum sempurna, menjadi teladan hidup kita semua. Seperti untuk itulah kita dipersiapkan di dalam pelayanan ini, yang benar-benar mau mengenal Tuhan itu dengan benar. Itu akan bertahan, bukan cuma untuk alasan yang lain, gitu ya. Tetap bersemangat, itu doa-doa saya. Di dalam doa-doa saya supaya tetap bersemangat, supaya rekindle their love, their spirit, hidupkan kembali kasih mereka, semangat mereka dalam mengikut Tuhan, karena itu diperlukan, gitu ya. Oh ya, Bu Reni udah mengalami kepenuhan Roh Kudus? Belum, Pak. Belum. Oke, rindukan ya, karena Yanti juga di sini sedang bergumul. Nah, kenapa saya singgung itu? Ya, Brandon juga berkali-kali katakan, itulah kenapa dia bilang sama ya subscribernya untuk perlu dipenuhi Roh Kudus ya. Dan saya juga kan udah pernah bilang, saya nggak malu, bahkan mungkin ketika saudara saya pun lihat saya berbahasa roh di situ, sama dengan Pastor Phillips juga bilang, saya nggak malu, jangan ditinggalin. Itu bahkan yang terbaru beliau katakan, saya nggak bisa melihat karya yang seperti itu tanpa membebaskan Roh Kudus di dalam pelayanan, gitu ya. Brandon juga, dia malah bilang untuk yang sukar ketika dia berdoa, saya nggak bisa doa dengan bahasa Inggris di sini, saya mau berdoa dengan bahasa roh. Nah, saya pun di dalam ini, di dalam pelayanan ini, gitu ya, saya nggak malu, karena itu justru kekuatan saya setiap hari. Nah, yang mau saya katakan pada kita adalah berbahasa roh banyak-banyak. Saya nggak berbahasa roh itu kalau udah capek,
Tapi kalau bugar 3-4 jam saya setiap hari berbahasa roh menyembah Tuhan, dan itu adalah kekuatan kita. Jangan pernah malu dengan itu. Ya, dulu ketika saya belum kenal bahasa roh ini, ketika sama mungkin dengan kebanyakan orang, ketika dengar orang berbahasa roh itu mungkin mungkin ada yang rasa aneh, atau mungkin geli atau apalah macam-macam gitu ya. Nah, justru ya ada satu yang Brandon bilang, Tuhan tuh cari seperti Daud, dia raja loh, tapi dia nggak jaga image, dia nggak malu sampai pakaiannya terlepas, menari-nari buat Tuhan, itu di depan banyak orang. Nah, Tuhan itu carinya kayak gitu-gitu. Jadi Brandon tuh dapatkan gini, di akhir zaman ini tuh lagi pilih orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh, yang nggak malu dan yang tidak memperdulikan pertimbangan manusia daripada pertimbangan Tuhan. Saya nggak malu, memang itu dari Tuhan kok. Semua yang Tuhan berikan itu sempurna, gitu ya. Nah, terus rindukan Bu Reni, karena kemarin juga si Yanti bilang, karena saya bagi pujian, dia suka dengerin juga kayak rekaman gitu. Ya, tambahin dengan bahasa roh. Saya bilang di situ juga di penyembahan banyak bahasa roh. Dia juga kan udah ikutin yang ibadah live dari GMS gitu ya. Nah, dia sedang rindukan. Nah, saya ajarin juga buat yang lain ya. Gini, ada buku sih dikasih Brandon, tapi saya belum ketemu rasanya dalam bentuk bahasa Inggris gitu ya. Nanti kalau ada waktu saya coba saya pengen hubungin dia sih, tanya itu bukunya kayak gimana gitu ya. Jadi gini, bukan berarti seperti serangan orang-orang di luar sana yang katakan, oh itu mah bahasa roh dipelajari, kata-kata mereka kan ya. Nah, tapi yang saya mau katakan pada kita di sini, mungkin juga Bu Reni dan Yanti juga yang ikutin video kita, ya, melangkah dengan iman. Saya ajarin dia kayak gini, ya, mulai terbiasa dulu dengan bermazmur, ya, karena di worship night-nya GMS Jakarta itu kan kayak gitu menyembah Tuhan, sepertinya saya juga contohkan. Nah, kalau nanti sudah nyaman dengan bermazmur, lalu ada kan bergumam ya. Oh, Pak Philip juga suka kayak gitu. Menikmati hadirat Tuhan. Nah, langsung Lord, penuhi aku, melangkah dengan iman. Saya pun melangkah dengan iman. Nah, Brandon bilang kayak gini, di buku ini dibilang, sampai dicontohkan sama istrinya, Roh Kudus itu gak paksa, sampai dicontohkan sama istrinya ya, paksa mulutnya untuk mengungkapkan bahasa-bahasa roh itu. Just step by faith. Mulai Pastor Philip juga berapa kali saya dengarkan kata seperti itu. Mulai serahkan lidahnya, mulut kita pada Roh Kudus. Just take it control Holy Spirit. Mulai serahkan sama Tuhan. Mulai melangkah dengan iman dan terus penuhi. Saya mau bilang kayak gini. Contoh, ilustrasi gini. Firman kan bilang kayak gini. Percayalah kalau kamu sudah menerima, maka hal itu akan diterima. Nah, itu kan belum kenyataan, gak selalu kenyataan. Saya sudah terima Tuhan, bahwa there's gonna be a great turn around in my families, in my siblings. Tuhan, saya mau katakan akan ada perubahan besar di antara keluargaku, saudara-saudaraku. Mereka akan bertobat sama Tuhan. Saya udah declare itu. All of my nephews, my niece, their families, their spouses, bahkan pasangan mereka, suami istri mereka akan berubah. Itu namanya melangkah iman pada belum dapat. Nah, ya saya mau katakan, ketika kita mulai katakan kayak gini, melangkah dengan iman, mulai bergumam kayak gitu, nah, terus lakukan itu, and then step by faith. Tuhan itu sangat berkenan sama iman. Ketika Tuhan lihat itu, somehow entah bagaimana, nanti tiba-tiba dorongan untuk memuji Tuhan itu datang, gitu ya. Nah, saya selaku pengajar di sini hanya memberikan tuntunan. Itu hikmah Roh Kudus yang saya dapatkan hari ini. Mulai dengan nyaman dengan bermazmur, bergumam, dan melangkah dengan iman. Ilustrasinya tadi, saya belum dapat kok, belum melihat keluargaku, saudara-saudaraku yang untuk bertobat ya. Memang ada sih kayak kakakku yang di Bandung bilang dia sudah mulai aktif di core gitu ya. Nah, tapi belum seperti yang saya harapkan. Tapi saya udah perkatakan,
Saya menerima itu. Brandon katakan, acting as if you've already got it. Berperilaku seperti kau sudah dapatkan itu, padahal belum terjadi. Nah, demikian juga dengan ini, dengan kesendirian, dengan kehausan, mulai seperti itu, Bu Reni, bermazmur, kemudian nah, nanti dengan kehausan, dan singkirkan pikiran yang bilang, kamu kan mau ikut-ikutin kan, kamu mau contoh-contoh kan. Nah, itu semua itu datang dari si jahat. Itu kenapa kita nggak boleh bersandar pada pengertian kita. Nah, nanti penuh. Kenapa? Karena itu dibutuhkan. Kenapa saya sangat selalu ulang-ulang itu? Karena saya rasakan manfaatnya. Andaikan saja ya, kalau saya kecapean ya, kayak misalnya saya doa malamnya itu saya berbaring karena capek, saya berbahasa roh, kemudian saya balas lagi ketika pagi siang hari mencari Tuhan 1,5 jam sungguh-sungguh sama Tuhan, dan saya itu tertolong karena bahasa roh ini loh. Kalau saya nggak mengalami kepenuhan Roh Kudus, betapa saya akan terus lemah gitu ya. Nah, karena kerinduan saya kita lemah, dan itu adalah perlengkapan yang Tuhan berikan ya. Jadi coba langkah itu, mulai nyaman dengan bermazmur, dengan bergumam. Juga Pak Okto ya, saya nggak tahu Pak Okto kalau ketika di ibadah ada seperti GMS gak kita ada berbahasa roh gitu Pak Okto? Oh tidak Pak, tidak. Oh tapi, iya. Tidak. Ya. Nanti kalau ada waktu, Pak Okto juga saya sarankan ikutin ibadah, karena itu yang salah satu yang saya suka dari GMS, karena itu juga Brandon banyak berbahasa roh. Nanti mulai nyaman dengan bahasa roh itu ya Pak Okto ya. Semata-mata ini karena saya mau Pak Okto juga diperlengkapi ya. Tonton ibadahnya itu, karena di situ semakin familiar dengan berbahasa roh, semakin merindukannya gitu ya. Ya itu yang saya bilang. Banyak gereja yang tidak membebaskan yang namanya Roh Kudus beracara dalam satu momen. Padahal itu sangat penting. Itu adalah kuasa. Gitu ya. Bu Reni ya, juga Pak Okto ya. Tinggal Bu Reni sama Pak Okto kayaknya. Sama Bu Shirley ya, belum ya? Bu Shirley? Ya, mungkin dia lagi di alam roh. Ya, ya kalau Bu Edith udah, Bu Alina udah, Bu Rini udah, Bu Lucy udah, Bu Emni Praptiningsi udah, Pak Jos sudah. Mereka ini juga melangkah dengan iman, gitu ya, gitu. Itu akhir daripada sharing saya kali ini, dan saya dari kemarin lupa bilang, saya bilang bahwa saya bahagia di antara kalian semuanya, karena itu yang saya cari dari dulu. Apa yang aku cari dalam pelayanan ya Tuhan? Ketemu orang yang sungguh-sungguh, yang murni hatinya, yang seperti yang saya harapkan dulu dari papaku. Pengen andaikan saja papaku dulu orang yang takut akan Tuhan ya. Karena kan saya lihat kan saudara-saudaraku bagaimana mereka punya kehidupan. Ya, andaikan saja orang yang takut akan Tuhan, keturunannya itu akan perkasa, ya, diberkati gitu ya. Nah, jadi saya dari situ, dari pengalaman hidup saudara-saudara saya lihat ipar-ipar saya walaupun orang lain, maksudnya gini, ya memang saya harapkan untuk saudara saya juga, tapi juga saya harapkan untuk orang lain, mereka punya kehidupan yang benar-benar hidup, benar-benar di dalam Tuhan, itu yang saya rindukan. Bukan ikut Tuhan ke gereja iya, tapi masih hidup dalam kedagingan. Gak bisa gitu. Firman Tuhan mengajarkan saya gak bisa gitu. Kalau mau ikut Tuhan itu maksudnya mengasihi Tuhan, mau terus dibentuk, taat, ya benar-benar mau mengenal Tuhan. Itu yang jadi kita ini kalau bisa saya katakan ya, bukan berarti juga sih berarti yang di gereja sana memang si firman Tuhan katakan lebih banyak yang jalan-jalan yang luas gitu ya. Tapi maksudnya gini, kalau kita sampai mati-matian hidup dengan standar ini, berarti ya walaupun kita sama-sama selamat dengan mungkin ada banyak orang di luar sana, tapi jangan cuma kejar cuma selamat, tapi kejar ranking yang lebih tinggi. Bagaimana perkenanan? Saya sangat cemburu positif dengan beberapa orang yang katakan, nanti kalau di dalam kerajaan surga itu ada orang-orang yang memang dekat dengan tahta Tuhan, ada yang jauh. Nah, karena standar hidup kita di hadapan Tuhan, kita mau murni di hadapan Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan di dalam timeless, itu keabadian. Itu yang kita kejar. Makanya saya bilang, ini memang yang aku cari.
Bagaimana ada orang-orang itu sungguh-sungguh. Sebab baik di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di orang yang saya ketemu pun, ya, ke gereja sih ke gereja, tapi mulutnya nggak bisa dijaga, dia nggak bisa melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya masih melakukan hal sia-sia dengan rokoknya, mungkin dengan kemabukannya. Kan bukan itu. Bukan itu. Tapi bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Bukan orang Kristen, ada tulisan di situ. Tapi orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dan juga dikatakan bahwa siapa yang akan memasuki gerbang Tuhan, itu orang-orang benar. Nah, standar hidup kita adalah hidup di dalam kebenaran setiap hari. Ya, hidup. Dan yang terakhir, saya pengen ngomong terus sih, karena udah kebanyakan menurut firman. Saya ingat, jadi saya selalu berdasarkan Tuhan Roh Kudus yang kemarin lusa, pisahkan dirimu dan aku akan menjadi Allahmu, dan jangan menjamah yang najis, dan kamu menjadi anakku. Nah, itu benar-benar mengawal, ya. Jangan jamah yang najis itu bukan berarti hanya tangan, tapi jangan lakukan dengan perbuatanmu, dengan anggota tubuh, juga dengan perkataan, dengan pikiran. Jangan biarkan sesuatu yang menajis itu ada. Nah, kalau itu ada, seperti yang saya katakan di Yosafat tadi, sebenarnya pemulihan itu gampang. Kita lihat di cerita Yosafat, bagaimana Tuhan memberikan dia kemenangan, bangsa-bangsa sekitarnya juga jadi takut sama dia menjadi kaya, jadi ini sama Tuhan. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk melakukan semuanya yang kita butuhkan. Tapi apakah kita lakukan bagian kita untuk mencari Tuhan? Nah, jadi kita mencari Tuhan, saya terus ingatkan kita tidak melakukan hal yang sia-sia. Tuhan justru beracara dengan kita di tengah hiruk pikuknya dunia. Dunia mungkin ada yang ke klub malam, ada yang mungkin berlibur. Ya, nggak salah sih dengan berlibur, tapi maksudnya berlibur tanpa cari Tuhan, gitu ya. Kita di sini justru Allah yang besar itu, Allah yang semesta alam itu, dia punya agenda malah dengan orang-orang yang cari Tuhan, termasuk kita di sini. Bukankah itu membuat kita semakin tertarik untuk banyak mencari Tuhan, gitu ya? Saya seumur hidupku, saya udah tekad, karena saya juga sudah memakai separuh dari usia hidupku, for the rest of my life, untuk seumur hidupku, saya mau berkenan di hadapan Tuhan. Itu, gitu ya? Itu standar hidup kita ya. Itu kan beda nanti orang yang berkenan sama orang yang hidupnya itu ya hanya untuk mengejar keselamatan saja. Ya, berbeda Daud yang mencari perkenanan Tuhan daripada yang lain-lain. Gitu ya. Ya, itu saja sharing saya hari ini, kira menjadi peringatan buat kita. Dan kita mau berdoa. Nah, saya akan seperti biasa akan menutup di akhir. Nanti Bu Walina akan berdoa untuk pergumulan Bu Rini, kemudian Pak Jos akan berdoa untuk pergumulan dari pokok doa dari Bu Reni. Nah, ya. Sesuai jadwal, siapa yang berdoa hari ini, Pak Jos? Bu Rini berdoakan Bu Idam. Oke, Bu Idam nggak ada ya? Oke, nah berarti Bu Rini jadi doa, ya Bu Rini didoakan hari ini ya. Dimulai dari Bu Rini dulu, nanti setelah Bu Rini disambung oleh Bu Walina, kemudian disambung oleh Pak Jos, kemudian saya akan tutup dan doakan salah satu di antara kita. Oke? Ya, kita mulai. Silakan Bu Rini. Ya, mau berdoa. Oh, haleluya. Kan sangat bersyukur buat kesempatan ini. Amin. Berikan kepada kami untuk kami melakukan hal-hal yang berkenaan di hadapan Tuhan. Amin. Yaitu mendudukan antara satu dengan yang lain dengan hati yang sungguh-sungguh dan penuh dengan belas kasihan. Amin. Oh Bapak, kami mau berdoa buat Ibu Idam yang ada penyakit hipertensi. Semuanya itu oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Ibu Idam sudah disembuhkan daripada sakit penyakitnya. Amin. Tuhan Yesus yang menjamah, Tuhan Yesus yang menyembuhkan, Amin. Tuhan Yesus yang memulihkan oleh Ibu Idam. Amin. Dimanapun Ibu Idam sekarang, apapun keadaan Ibu Idam sekarang, Tuhanlah yang melihat dan Tuhanlah yang tahu akan keperluan Ibu Idam.
Berkati dia Tuhan, berikan dia kekuatan yang baru, semangat yang baru, Amin. dan keyakinan yang baru, Amin. pengharapan yang baru. Amin. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu Idam disembuhkan daripada sakit penyakitnya, yaitu penyakit mag dan penyakit hipertensi. Amin. Oh, inilah doa kami Tuhan, inilah iman kami. Walaupun kami belum melihat tanda-tanda itu, tetapi kami percaya Amin. bahwa Ibu Idam sudah disembuhkan Amin. oleh bilur-bilur Yesus. Amin. Haleluya. Begitu juga Tuhan, kami mau berdoa buat anaknya Ibu Idam, yaitu anak Ibu Idam yang yaitu Putra Dirma, yang selama ini telah diikat oleh pada senduan rokok dan alkohol. Dan kami percaya bahwa tidak ada satupun yang kami percaya dan kami imani yang tidak akan terjadi. Amin. Putra Dharma dilepas bebaskan daripada kesenduan rokok dan alkohol. Segala kesenduan itu, kecenderungan itu, kesenduan merokok dihancurkan, dipatahkan, dihapuskan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan menjamak dan memulihkan, menguatkan Dharma Putra, karena itulah kerinduan ibunya dan itu juga kerinduan kami. Amin. Bahwa dia akan terlepas, terbebas, terhapuskan, terputus ikatan kesenduan rokok dan alkohol. Dan inilah doa kami Tuhan, yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Bu Alina. Kami mau berdoa, kami sepakat berdoa khususnya buat sepupu Ibu Rini, yaitu Ibu Rusma yang saat ini demam dan ada jangkitan kuman di paru-paru. Kami berdoa Tuhan, sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah memberi dia kesembuhan. Dan kami berdoa untuk pribadi ini Tuhan, biar lewat apa yang sedang dialami saat ini, dia lebih lagi sungguh-sungguh di dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan terima kasih, percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dia sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Silakan Pak Jos. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan Engkau mengumpul kami malam hari, dan kami sepakat untuk mengangkat pokok doa bagi Ibu Reni ya Tuhan, bagi abang iparnya Pak John. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah Engkau memulihkan dia dari sakit penyakit yang dia alami selama ini ya Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan yang bekerja memberi dia kesembuhan sehingga dia dapat sembuh, pulih sampai hari ini. Itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan pergumulannya saat ini ya Tuhan, yaitu usaha yang sedang dia usahakan ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan karena Engkau memulihkan usahanya ini ya Tuhan, karena kami percaya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kami mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti Engkau akan menolong Bapak ini, bahkan keluarganya ya Tuhan, agar ekonomi mereka dipulihkan dan mereka dapat hidup di dalam perkenanan Tuhan. Pertama-tama Tuhan, iman dan kepercayaan mereka kepadamu ya Tuhan. Beri mereka hati yang mau taat, hati yang mengasihi Tuhan, mengutama ke Tuhan dalam segala hal, dari hal yang kecil sampai hal yang dewasa, yang besar ya Tuhan. Nah, kami percaya Engkau yang bertanggung jawab atas hidup kami, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri saat kami datang memberi, meminta pertolongan daripadamu. Tangan Tuhan pasti terulur
dan berkat-berkat yang menyusul ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati kesehatan mereka terus-menerus, berkati kehidupan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Apapun pergumulan yang lain, baik kesehatan, ekonomi, dan keluarga mereka ya Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami sepakat mengangkat doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk pertemuan doa pada malam hari ini. Kami bukan cuma percaya Engkau ada di sini, tapi sungguh kami menyaksikan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk koneksi internet yang memadai sehingga kami bisa melakukan pertemuan doa ini Tuhan dengan properly, dengan orang, kami bisa saling mendengar satu sama lain. Bapak, seperti yang saya katakan tadi bahwa sungguh perkataan hikmat daripada Roh Kudus yang untuk confirm mereka bahwa Tuhan yang besar itu justru beracara dengan orang-orang yang mencari Dia di tengah hiruk pikuknya dunia ini. Dan biar kami terus mengingat ini di dalam diri kami, sebab Engkau mencari orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan. Dan aku berdoa ya Tuhan, seperti kerinduan saya ya Tuhan, bahwa biarlah mereka ya, setiap kami yang mau bersungguh-sungguh punya kerinduan ya Tuhan, supaya kami dipakai juga menjadi penuai jiwa di akhir zaman ini, supaya kami nanti bermegah ketika di dalam kekekalan, bahwa kami telah berbuat sesuatu untuk Tuhan yang telah mati bagi dosa kami, yang kepada Tuhan yang sudah berkorban bagi kekekalan kami. Tuhan, terima kasih untuk Bu Eni Pratiningsih, Pak Jos, untuk Bu Shirley ya Tuhan, untuk Bu Alina, Bu Reni Sagala, juga Bu Edith, Pak Okto, dan juga Bu Rini, ada Bu Lucianti. Tuhan, kami semuanya, kami berdoa supaya Tuhan rekindle Allah, hidupkan kembali kasih kami kepadamu, please. Dan juga Tuhan, mereka yang belum mengalami kebenaran Roh Kudus, Engkau yang membangkitkan di dalam diri mereka kerinduan, dan Engkau yang menuntun mereka Tuhan, supaya mereka diperlengkapi dengan kebenaran Roh Kudus, karena itu adalah perlengkapan yang akan memudahkan kami selalu menyala-nyala di dalam Engkau, sehingga kami bisa berdoa dengan doa-doa yang rahasia yang tidak bisa diucapkan oleh akal budi kami ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau terus menopang kami, dan teruslah topang kami sampai pertandingan iman kami selesai ya Tuhan. Kami mau terus menjaga api itu, urgency itu di dalam diri kami. Api itu tetap terjaga ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami terus mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu berkata dari para saksi, orang-orang yang mencari Engkau itu akan mendapat reaksi balik daripada Tuhan untuk apa yang kami butuhkan. Biarlah kami mulai terus dipenuhi dengan pengertian ini, bahwa pemulihan daripada Tuhan itu kami dapatkan ketika kami mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Berkati kesehatan keluarga, kehidupan kami. Kami tahu bahwa setiap hari Engkau menanggung kami. Burung di udara yang gak bekerja, Tuhan pelihara. Apalagi kami, anak-anak-Mu yang Engkau mati bagi kami, tidak akan mungkin kami dibiarkan oleh Tuhan. Dan kami mau terus percaya firman-Mu. The Lord is my shepherd and I will not lack. Kami tidak akan kekurangan apa-apa. We shall not nothing. Tuhan, kami tidak akan pernah kekurangan apapun selama kami hidup benar di hadapan-Mu. Maka janji-Mu akan dipenuhi dalam kehidupan kami, bahwa orang benar itu akan dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka juga bersemangat berdiri untuk keselamatan keluarga mereka ya Tuhan. Saya berdoa secara khusus untuk Bu Shirley. Tuhan, apapun yang menjadi penghambat pengenalan akan Tuhan yang selama ini di dalam hidupnya, kami mau sepakat berdoa ya Tuhan. Kami mau remove kami mau singkirkan setiap penghalang-penghalang pertumbuhan rohani di dalam diri Bu Shirley. Karena kami rindu ya Tuhan, kami rindu menyaksikan apa yang sudah Kau mulai di dalam kehidupannya.
sempurna. Kalau dulu dia tidak mengenal Engkau dan lewat mimpi dia mengenal Engkau, dia datang kepada Engkau, kami berdoa Tuhan supaya kami berdoa sepakat mulai hari ini Bu Shirley akan terus bertumbuh secara rohani dalam nama Yesus, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, terus bertumbuh di dalam persekutuan dengan Tuhan. Segala penghalang apapun itu Engkau singkapkan ya Tuhan, segala penghalang stagnansi yang membuat dia tidak bertumbuh secara rohani dengan sebagaimana seharusnya, kami mau patahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kemerdekaan turun atas dia, roh pengenalan akan Tuhan turun atas dia, supaya Tuhan kerjakan keselamatan yang sempurna di dalam kehidupannya dan juga keluarganya. Dan bahkan Tuhan akan pakai dia untuk keselamatan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Terpujilah namamu, dan ke dalam tanganmu kami serahkan istirahat kami. Kami sangat percaya Kau tidak meninggalkan kami. Bahkan aku berdoa, ajarin kami Tuhan, step by step, pelan-pelan untuk berjuang untuk punya iman, melatih punya iman. Karena kalau melatih keahlian itu juga perlu. Orang bersekolah, kuliah itu mati-matian menginvestasikan bertahun-tahun waktu untuk sesuatu yang sementara. Tuhan, kami harus melatih diri kami untuk beriman. Kami mau beriman. Gerakkan mereka Tuhan, buat mereka hikmat untuk beriman. Kami nggak perlu malu kalau belum terjadi apa-apa, karena kami tidak mempertontonkannya di depan orang, tapi di depan Tuhan sendiri. Kami harus hidup dalam iman, dan Tuhan bangga dengan kami. Dan juga Tuhan, buat mereka hikmat untuk memvisualisasikan, menggambarkan bahwa Tuhan ada di tempat di mana mereka berada. Dan seperti Brandon katakan, mulai ajak Tuhan dengan iman, mulai sapa Tuhan dengan iman, karena Tuhan menunggu kita punya undangan. Engkau berkata, kalau ada orang yang mengundang aku akan masuk. Kami akan mengundang Kau dalam percakapan sehari-hari. Dan kami akan melihat keintiman kami dengan Tuhan akan terus bertambah. Itu yang aku rindukan dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kami, tujuannya cuma satu. Semua untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih, kami ucap syukur. Biar gambaran Yesus semakin nyata dalam diri kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang baik, yang sudah mati di kayu salib, udah menyerahkan nyawa, mencurahkan darah. Apakah yang lebih mahal dari itu? Itu kenapa bahwa kalau Engkau rela mati, engkau dimahkotai duri, itu bukan sesuatu yang gampang. Karena kami begitu berharga bagimu. Biar kami terus lawan pikiran dan tipuan jahat yang berkata Tuhan gak peduli dengan diri saya. Itu adalah semua tipuan. Dan kami mau berjalan dengan firman dan perkatakan, You are merciful. Engkau Tuhan penuh belas kasihan. Engkau Allah yang mengasihi aku bahkan lebih daripada yang aku bisa mengerti. Terima kasih, biar kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dalam kasih kepada Engkau. Dan kalau kami rasakan kasih itu, kami akan aman. Di dalam kasih yang sempurna, gak ada ketakutan. Ketika kami tahu bahwa kami dikasih oleh Tuhan dengan cara yang sempurna, bahkan ketika kami dulu berdosa, dikasih oleh Tuhan, apalagi ketika kami mau belajar taat kepada Engkau, betapa Tuhan akan merespons lebih baik lagi. Iman itu penting bagi Tuhan, dan iman itu penting bagi kami. Dan kami mau terus berkatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagimu, kata Yesus, bahwa Engkau sudah memberikan kuasa itu kepada kami. Ketika kami berkata-kata, kami berkata-kata, terjadi, kami berperilaku seperti kami sudah mendapatkannya, dan itu menggetarkan dan membanggakan hatimu. Itulah alasan untuk Engkau memberikan apa yang kami harapkan. Terpujilah Tuhan yang setia, melihat kami bertumbuh, dan kami mau belajar beriman. Hidup di dalam kekristenan memang harus punya iman. Harus percaya hal yang tidak mungkin. Harus percaya yang mustahil. Karena because everything, semuanya itu adalah keajaiban. Semua yang kami lihat adalah keajaiban. Dan biar kami belajar percaya sekalipun kami belum melihat. Terpujilah Tuhan yang mengajar kami banyak hal yang berharga pada malam hari ini. Biar kami berangkat dengan perenungan itu. Dan Tuhan tambahkan, kami ditransform from the inside out, dari dalam ke bagian luar, dan kami tidak akan pernah sama lagi. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih banyak untuk semua berkat rohani. Terima kasih karena kami akan diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk heads of protection, Tuhan, untuk pagar perlindungan atas rumah kami, orang-orang kami kasihi. Roh jiwa tubuh kami adalah dalam tangan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan,
malaikat-malaikatmu berjaga-jaga sekeliling kami, dan juga penyucian kuasa darah Yesus untuk kami. Kami tetap kudus ketika Allah memandang kami. Allah memandang darah Yesus yang telah menebus kami. Terpuji Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, tetap bersemangat semuanya ya. Oke ya. Bu Shirley masih sama kita, Bu Shirley? Ya, kita doakan terus ya. Doa kita Bu Shirley terus bertumbuh. Ya. Ya, masih ya. Ya, terus bertumbuh ya Bu Shirley ya. Itu kerinduan hati saya ya. Oke. Ya, Pak. Ya, ada lagi yang mau bicara? Ya, ada lagi yang mau bicara? Ngobrol? Hari Selasa yang lepas kami adalah mengadakan konsil. Jadi salah satu jemaat di gereja lain mengatakan bahwa khutbah yang minggu lepas bilang tidak begitu memuaskan, saya bilang. Dan renungan kita pada pagi hari ini lebih baik daripada khutbah yang ada di gereja minggu lepas, dia bilang. Yeah. Jadi saya percaya bahwa mereka juga ini hauskan kebenaran dan sungguh-sungguh mau bertobat dan mau berubah. Yeah. Jadi tolong doakan ya konsil ini. Ya, terus maju ya, Bu Rini. Ya. Karena itu yang diperlukan. Saya bahkan kemarin ada seorang hamba Tuhan dari luar kota mau pesan renungan harian. Nah, saya bilang, Bapak ini bukan yang pesan karena kan dulu ada beberapa pesan karena udah sahabat gitu ya, mau bagikan. Nah, yang saya duga Bapak ini adalah yang diberikan gitu. Maksudnya dia nggak kenal kita sama sekali, tapi saya dihubungi lewat nomor WA di sana, dan dia hamba Tuhan di luar kota. Nah, saya bilang sama dia, Pak, itu kan masih ada sisa-sisanya. Saya bilang nanti saya cari waktu untuk kasih ke Bapak. Tapi kalau Bapak diberkati, saya malah berpikir bahwa itu renungan yang saya tulis dulu ketika saya bersiaran di radio. Nah, ada yang lebih dalam lagi kalau memang Bapak dan juga saudara-saudara diberkati, saya kasih channel kita. Yang saya mau katakan bukan bermegah, tapi saya jadi malam itu saya lagi istirahat. Iya ya Tuhan, saya harus terus semangat ya. Ada orang-orang yang memang juga cari kebenaran, yang padahal itu renungan harian yang dulu itu kan, itu masih tahun pertama kedua saya melayani, yang masih pendek-pendek, yang masih inspirasi siang gitu ya, nggak terlalu dalam. Tapi sekarang udah lebih lagi. Nah, jadi itu yang Brandon katakan, kita nggak mau orang salah sangka sama kita, tapi justru kita mau orang itu sebenarnya dapatkan kebenaran yang utuh. Jangan cuma karena rutinitas firmannya itu cuma mungkin dipersiapkan karena dia mungkin bisa menyusun khotbah. Beda menyusun khotbah dengan menyampaikan apa yang dari isi hati Tuhan, gitu kan? Gitu. Nah, jadi terus bersemangat itu, Bu Rini. Itu yang kita lakukan, ya. Makanya saya bilang saya rindu kita yang udah diubahkan Tuhan pakai nanti. Jadi menjadi alat di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, supaya kita bisa menyuarakan kebenaran yang memerdekakan gitu ya, bukan cuma kayaknya itu terlalu lunak gitu, khawatir mereka nggak berjaga gitu ya. Tetap semangat Pur ini, mantap lah. Ya, oke. Ya kalau gitu, karena kita udah mau 1:03 jam. Ya, kasihan Pak Okto, udah mau jam 12:04 ya Pak Okto ya. Ya, oke. Ya, oke. Ya, jadi kita akhiri saja. Tetap bersemangat, selamat beristirahat semuanya ya. Ya, shalom. Sampai jumpa lagi. Ya, makasih Pak Jos. Ya, sama. Ya. Pak, saya ada permintaan, bisa nggak? Oh ya, silakan siapa? Boleh nih. Nah. Pak, boleh nggak pertemuan doanya harinya diganti?
Iya. biar saya bisa ikut tiap minggu. Nah iya, itu dia. Jadi kemarin itu sebetulnya Bu Reni, saya itu ganti ganti ke Kamis itu untuk bela-belain Bu Eni Pratama ya. Nah nggak tahu kan kalau ternyata Bu Reni kan baru tahu, kitanya tim admin kalau Bu Reni ternyata Jumat itu CG kan. Nah ya kan? Kamis Pak, bukan Jumat. Ya betul ya. Tadinya kan Jumat itu kita tahu Bu Reni itu apa namanya? Ini kan jadi hari Kamis ya. Tadinya kan hari Jumat. Nah kita nggak berpikir, oh ya kebalik. Kita nggak berpikir kalau Kamis ada kendala untuk Bu Reni kan? Nah nanti kita atur. Kalau yang lain misalnya sepakat di grup hari Rabu, boleh juga mungkin hari Rabu ya. Sahabat yang lainnya? Iya, ditanyain aja Pak satu-satu. Ya, nanti kita di tim admin saya kasih pesan suara. Jadi kita yang komitmen ya. Ya kalau yang sesekali sih mengikuti waktu, tapi kita mau berkomitmen seperti Bu Reni. Sebenarnya saya feel itu sih. Saya feel Bu Reni juga pengen tetap ada di dalam pertemuan doa kita gitu ya. Nanti di minggu depan atau Sabtu besok saya coba buatkan rekaman bagaimana kalau pertemuan doa kita setiap hari Rabu gitu ya, supaya Bu Reni bisa, Bu Eni juga bisa gitu ya. Berharap sih Bu Eni juga bisa karena dia juga yang bilang dulu rindu ikut kan. Nah jadi saya pikirkan saya kasih ke hari Kamis, ternyata Bu Reni Kamis ada CG kan gitu ya. Yang lain kira-kira bisa ya kalau hari Rabu ya. Bu Eni Praptiningsih bisa? Iya Pak, bisa. Bu Shirley sebenarnya ada ibadah di gereja kami. Iya betul. Malam ini. Iya. Jadi, nah saya setuju lah kalau masih pindah hari Rabu. Kalau Rabu kan kayaknya masih lebih sedikit acara di gereja ya. Rabu ya bisa ya Bu Lucy, Bu Waninang, Bu Edin. Bisa Pak. Pak Jos, Pak Atta. Pak Atta masih bisa. Oke. Kalau suruh rumah berkah coba. Cuma hari Rabu mau ikut saat teduh di BS coba. Ada hari Rabu Pak Jos. Oh iya, hari Rabu saat teduh. Oh, saat teduh. Pak hari Selesai hari Rabu hari Selasa boleh. BNS kata Pak Jos tadi. Oh, Siapa ada. yang ada masalah kalau hari Rabu. Oh, gitu. Oh, kalau hari Selasa gimana? Yang nggak bisa Selasa. Selasa boleh. Selasa ya? Masih ada tutorial. Senin saja. Kalau Senin, oke nih terakhir nih. Kalau Senin atau Sabtu? Sabtu. Saya on selain hari Kamis. Oh iya. Kalau hari Senin atau Sabtu gimana? Yang komitmen aja. Kita. Ya, saya Senin Sabtu. Oke, saya tetap bisa. Semua bisa. Bu Reni bisa, Pak Jos bisa. Gak ada yang lain ya yang berhalangan Sabtu dan Senin? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, nanti kita tinggal sepakati antara Senin atau hari Sabtu ya. Iya Pak. Makasih ya semua. Ya karena kita juga rindu itu yang saya bilang. Saya senang Bu Reni bergabung di CG. Tapi saya khawatir karena Bu Reni itu udah kerohanian itu kan dibentuk fondasinya di TRC, gitu kan? Nah, jadi saya nggak mau juga kalau ternyata walaupun saya tahu kuat gitu ya, jangan menjadi pelan-pelan menjadi sama gitu ya. Oke lah, nanti kita atur ya antara Senin atau Sabtu ya. Oke. Iya. Ya, oke. Iya, Pak. Wah, bersyukur kalian tetap semangat ya. Itu yang saya cari ya. Mantap ya. Ya udah. Ya. Ya, selamat beristirahat. Thank you ya Pak Ya, Jos. ya, sama-sama. Tetap semangat ya. 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 Terima kasih semua. Ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Selamat malam. Ya. Selamat istirahat. Ya, selamat istirahat.